Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mendambakan hari esok yang baik atau masa depan yang baik dalam dirinya, dalam keluarganya, bahkan mungkin anak cucunya. Dan apa yang dilakukan hari ini, jangan-jangan itu tidak hanya berhubungan dengan apa yang bisa kumakan besok, tapi apa yang bisa membuat kehidupan kami berjalan dengan baik 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apa yang kita kerjakan saat ini, itu sedang membayangkan pondasi untuk hari esok yang jauh lebih baik. Oleh karena itulah jujur kita katakan bahwa banyak hari-hari manusia itu terbagi-bagi. Memikirkan hari ini dan juga memikirkan hari esok. Bahkan mungkin hari yang belum kita tahu bagaimana dia terlaksana, tapi kita yakin dengan pondasi ini semua akan berjalan dengan baik. Meskipun demikian, kita harus berani membedakan apa yang disebut berkat dan yang bukan berkat. Meskipun kenyataannya keduanya bisa hadir dengan cara yang sama atau bentuknya hampir sama. Tapi kita harus berani membedakan yang manakah berkat Tuhan, yang mana yang bukan berkat Tuhan. Nah, namun bagaimana misalnya kalau ternyata berkat Tuhan itu adalah sebuah kerjasama atau hubungan sebab akibat dari apa yang kita lakukan dengan apa yang kita terima. Jika kita melihat firman Tuhan hari ini begitu indah mengatakan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Justru berkat itu dimulai dengan sebuah pekerjaan dari sudut pandang manusia. Firman Tuhan tidak pernah menggambarkan hidup orang yang terberkati secara final. Firman Tuhan tidak menggambarkan berkat itu sampai selesai. Selalu penuh dengan misteri. Jika kita katakan gambaran dari Yeremia, ataupun ini juga sama dengan apa yang tertulis di Mazmur, sudah merupakan sesuatu yang sangat indah meskipun hanya sebuah pengandaian. Bayangkan orang yang terberkati itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya merambat atau menyentuh aliran air. Tiba-tiba kemarau berkepanjangan tahun menahun, tetapi pohon itu tetap kokoh, bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah tanpa henti. Bayangkan dia tidak hanya bertumbuh, dia tidak hanya mekar, tapi sampai pada berbuah. Ini hanya sebuah pengandaian. Tetapi begitu indahnya Yeremia dan pemazmur menggambarkan orang yang terberkati. Padahal kita tahu kemarau adalah ancaman bagi tumbuhan. Ada kalanya tumbuhan itu hanya kemarau 1 hari saja dia sudah layu. Kemarau 2 hari dia bisa mati. Tetapi bayangkan ini kemarau tahunan membuat dia tetap aman. Membuat dia tetap tenang. Karena apa? Bukan karena kemarau, tapi karena akarnya merambat menyentuh sumber utama kehidupan, yaitu air. Padahal kemarau, cuaca itu sangat mempengaruhi tumbuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang indah hanya akan terjadi, kata kuncinya, ketika akar dari pohon itu menyentuh sumber kehidupan, yaitu air. Hal ini jugalah yang mau disampaikan kepada manusia. Akar manusia yaitu hatinya sebagai sumber kehidupan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan,
maka air atau sumber kehidupan itu akan selalu menciptakan kehidupan yang baru, semangat yang baru dalam kehidupan orang percaya. Bayangkan ketika masalah datang, berganti masalah hari demi hari, tetapi karena hati kita menyentuh sumber kehidupan, yaitu Allah, kita tidak pernah jatuh. Ada kalanya manusia hanya karena satu masalah dia bisa jatuh. Hanya karena satu dua masalah dia begitu mudah meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika hati saya, hati kita semua benar-benar bertumbuh karena sentuhan dari Sang Pencipta, kita tidak pernah jatuh. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan, justru kita selalu bertumbuh dan berbuah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ini semua adalah gambaran yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Ketika mereka di pembuangan, firman Tuhan berkata sekaligus mengingatkan, inilah yang akan terjadi kepadamu jika engkau mau mendengarkan aku. Tetapi justru yang kamu lakukan, yang kamu dengarkan adalah yang sebaliknya. Kamu mendengarkan nabi-nabi palsu yang membuat hatimu tenang, yang membuat telingamu nyaman, tapi tidak memberikan kehidupan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengatakan, Tuhan adalah sumber berkat, Tuhan adalah sumber kehidupan. Berkat itu adalah urusan belakangan. Yang pertama adalah aku mau bersandar kepada Tuhan. Aku mau menggantungkan harapanku kepada Tuhan. Sahabat rohani, ini terlihat begitu mudah, tetapi hati manusia sering merenungkan, mempertanyakan tentang firman Tuhan. Maka jangan biarkan hati kita, pikiran kita mengalahkan pertumbuhan kita yang benar. Mari hanya mengandalkan Tuhan. Mari hanya tertuju kepada Tuhan. Mari hidup kita hanya dibangun oleh Tuhan. Percayalah, berkat yang mungkin tidak akan bisa kita ungkapkan akan datang pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya hidup kami bertumbuh karena kami berakar pada Tuhan. Kami hanya bersandar, berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menuntun kami. Biarlah kiranya kami tetap bertumbuh dalam keadaan apapun. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu indah dan tepat waktu. Biarlah Tuhan memberkati kami, memperlengkapi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.